Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custain. Tentu saja dalam sebuah podcast sepak bola Indonesia dari Kanjuruhan Malang, di mana Arema Malang menggasak tamunya Semen Padang dengan 3-0 tanpa balas. Bagaimana pertandingannya? Cukup luar biasa. Gol dicetak pada babak pertama oleh Joel Vinicius, kemudian ditambahi oleh Gustavo Franca, dan Vinicius akhirnya menggenapi kemenangan untuk pasukan Arema Malang. Ya, buat para Aremania yang ada di seluruh Indonesia, ini adalah kemenangan yang cukup luar biasa setelah minggu lalu mengalahkan Persija Jakarta dengan 2-0. Akhirnya Adi Satrio ini 2 clean sheet pada 2 kali pertandingan di Liga 1 BRI, di mana kita akan juga menyaksikan bagaimana pertandingan cukup seru, di mana Semen Padang memang harus mengakui kekalahan dari klub Arema FC. Dan sebelum kita lanjutkan untuk podcast kita hari ini, berikan like dan subscribe pada channel Jelo Custain untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah like dan subscribe. Jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya. Dan buat Aremania, jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada kita Jelo Custain dan juga PSSI serta Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Langsung aja kita bahas di mana pertandingan sudah berakhir, dan ya, ini adalah pertandingan yang cukup menakjubkan. Saya melihat Arema Malang ini naik ya dari kemenangan kemarin ya di minggu lalu. Arema ini kan mengalahkan Persija Jakarta, di mana Gustavo Franca ini juga mantan pemain Persija Jakarta, malah dibuang ke Arema Malang. Kemudian juga ada back tengah dan back kiri, Hansa Muyama, dan juga back kiri yang juga dipinjamkan bek kanan yang dipinjamkan ke Arema Malang. Namun ini membuat sebuah keadaan Arema Malang puncaknya ini naik. Dia 2 pertandingan aja mereka udah meraih total kemenangan tandang dan kandang hari ini. Gol yang dicetak Vinicius ini ya cukup luar biasa. Sebenarnya Vinicius ini punya beberapa kali kesempatan untuk mencetak gol ya, namun dia hanya berpeluang untuk mencetak 2 gol. Dan gol yang pertama ini memang bagus sekali, skema serangan dari sisi kanan ya, di mana Arema Malang selalu memberikan tekanan tidak hanya di flank kiri dan flank kanan, namun Gustavo Franca juga begitu luar biasa memberikan umpan-umpan sebagai seorang playmaker. Jadi ini adalah adu strategi di mana Semen Padang tidak bisa mengalahkan serangan Arema dari segala sisi. Ini Joel Vinicius akhirnya mencetak gol pertama, dan ini membuat kubu dari Semen Padang ya agak panas, karena Dejan Antonik selaku pelatih ini ditargetkan untuk minimal poin 1, maksimal poin 3. Nah, setelah gol Joel Vinicius ini ya, kita juga bisa menyaksikan bagaimana Dalberto yang di awal musim ini moncer ya, tokcer sebagai seorang striker di Liga 1. Namun hari ini kita tidak bisa menyaksikan kiprah seorang Dalberto, striker dari Arema Malang ini untuk mencetak gol. Namun gol kedua malah dicetak oleh mantan pemain Persija Jakarta, Gustavo Franca, di mana dia bekerja sama dengan di sisi kiri ya, bekerja sama dengan Gabi ya. Di sanalah umpan yang cantik, umpan pendek yang akhirnya Gustavo Franca menceploskan gawang. Tidak terlalu keras tendangan yang dilakukan oleh Gustavo Franca, namun tepat di pojok kanan kiper dari Semen Padang. Ini yang membuat margin ya ataupun jarak semakin lebar ya, dengan 2 gol semakin pede nih ya. Meskipun juga Semen Padang nggak diam diri, mereka juga melakukan pergantian. Dejan Antonik di pinggir lapangan terlihat ya frustasi dengan apa yang terjadi dengan timnya saat dipecundangi 2-0 oleh Arema Malang. Namun bagaimanapun yang terjadi adalah ini Arema Malang
bagaimana gol yang cukup cantik di akhir-akhir babak kedua ini, seorang Vinicius yang ya ini memang harinya Vinicius. Kalau kemarin Gabi, saat ini adalah harinya Vinicius. Vinicius akhirnya mampu menggenapkan golnya menjadi gol kedua pada pertandingan saat meladeni Semen Padang di sini. Kalau kita melihat itu umpan terobosan, dia mencoba menghindar untuk dari jebakan offside dari Semen Padang dan dia berhasil. Dan memang ya itulah sebuah pertandingan, ada kalah ada menang. Dan selamat buat Aremania dan juga Arema Malang yang telah mendapatkan 3 poin, dan sementara ini dalam 2 pekan terakhir ini dia akan mendapatkan 6 poin dari Persija dan juga Semen Padang, dan peringkatnya naik dong pasti itu ya. Terima kasih buat semuanya. Nanti ada pukul 19 waktu Indonesia Barat pertandingan yang cukup menarik, Persija Jakarta nih ya. Jangan lupakan Persija Jakarta pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan berikan juga ulasan nanti setelah pertandingan, kita akan sama-sama nonton dan apakah Persija setelah kekalahan dari kemarin Arema itu mampu bangkit dengan hadirnya pemain-pemain baru. Ada Cyrus Margono, kemudian ada juga Shein Patinama. Apakah nanti juga dimainkan ya Shein Patinama, Cyrus Margono? Namun saya rasa untuk kiper masih akan dimainkan Eduardo, karena ya Cyrus masih belum secara fisik, secara mental belum bisa ditampilkan untuk melawan bertanding untuk Persija Jakarta. Namun Shein Patinama apakah nanti dimainkan secara fisik udah oke. Kita tunggu nanti apakah pukul 19 waktu Indonesia Barat Persija itu mampu mengemas 3 poin ya, ataukah malah sebaliknya. Nah, itu tadi pertandingan di mana Arema Malang yang cukup luar biasa sih menurut saya, dengan 2 pekan ini. Pertandingan cukup berat ya. Liga 1 saat ini sudah berubah. Liga 1 auranya, make sense-nya itu udah beda yang ditampilkan di televisi, dan ini cukup menarik buat masyarakat Indonesia yang menggemari sepak bola Indonesia. Tentu saja ini ya, karena kalau kita kembali pada era 90-an, bagaimana semua mata itu kalau tiap sore ada di sepak bola Indonesia ya. Dulu ada salah satu stasiun TV yang menyiarkan sepak bola Indonesia, dan memang sepak bola Indonesia itu selalu tumbuh dan tumbuh. Biarkan sesuatu yang udah terjadi itu masa lalu, namun kita akan menatap masa depan. Dan sepak bola sudah mulai bisa kita bicarakan, dan ini adalah hiburan, bukan sesuatu yang untuk gotok-gotokan, buat sesuatu yang kita katakan ini bukan sesuatu yang harus diperebutkan, bukan. Ini adalah hiburan buat masyarakat Indonesia, dan itu saja yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel ini, dan berikan dukungan pada kita, bagikan channel ini ya kepada teman-teman Anda dari Jakarta. Saya Jilo Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.